Kami mempersilahkan atau mengizinkan untuk bisa diambil manfaatnya, silakan untuk misalnya bisa mempublish. Ya, saat itu kan eh, setelah itu ada tamu yang dari Purwokerto dinyatakan seharusnya Mas Gaga itu sudah pulang. Artinya kan kami terus mencari informasi. Yang mencari informasi kan bukan orang tua dan termasuk kakak saya ada yang rumahnya di sebelah sana Jalan Raya. Setiap sore saya di sana dengan ponakan itu ya melihat. Kemudian melihat terus pada waktu itu image orang yang naik gunung itu adalah yang memakai tas lebih tinggi dari itu, tasnya besar-besar gitu ya, dicangklong gitu. Nah saya itu melihat pada waktu itu sekitar habis asar lah ya, jam 5-an itu, melihat dengan ponakan saya, pada itu mungkin itu orang yang baru turun gunung ya, nama ponakan saya Ita ya, itu kayaknya gue orang terus turun gunung, yuk pada ditakoni gitu kan. Saat itu saya mendekati orang pemuda, 2 orang pemuda mendekati dia sedang duduk. Itu katanya tuh mungkin kan waktu dulu itu biasanya itu naik truk ikut sampai di mana. Nah, itu mungkin kebetulan turun di Aji Barang di daerah. Saya melihat, kemudian kami mendekati berdua. Saya memberikan diri untuk berdua terus bertanya, Mas, apa panjenengan dari turun gunung waktu itu? Terus dia menjawab, oh ya, saya baru turun gunung dari Gunung Slamet. Nah, terus setelah saya mendengar itu, kami lebih penasaran dan kami lebih antusias untuk mengetahui kayak apa sih Gunung Slamet ya gitu. Mas, tolong mampir ke tempat kakak saya. Saya ajak mereka ke tempat kakak saya, betulan di tepi jalan itu dekat lah ya. Terus kami bertemu dengan kakak saya dan beberapa lah, 5 atau lebih berapa orang. Kami menceritakan tentang waktu itu Mas Alek belum ditemukan. Menceritakan tentang kakak saya, bahwa kakak saya itu bertiga sedang naik Gunung Slamet. Saya mengutarakan ciri-cirinya. Tiga anak itu, yang satu begini, yang satu begini, ini. Terus kami, ini kakak saya yang seperti ini. Terus dia menjawab, oh Nek, kalau yang ini saya ketemu waktu masih di puncak. Waktu itu sedang makan kentang katanya. Oh ya benar, kentang itu yang membekali adalah ibu saya. Memang ibu saya membekali kentang rebus saat itu saya ketemu 3 orang ini sedang di puncak sedang makan kentang katanya seperti itu, sehingga saya mantaplah, oh berarti mungkin masih dalam perjalanan pulang saat itu. Kemudian kami juga menanyakan, Mas nyenengan, kakak saya yang menanyakan, nyenengan itu orang mana, asli mana, kuliahnya di mana dan lain sebagainya. Dan kemudian dia memberikan nama dan alamat, kami simpan. Dan mereka mengatakan kalau nanti ternyata kakak kamu itu belum pulang-pulang sampai katakanlah seminggu lagi atau bagaimana, tolong hubungi saya. Itu pada saat itu dia meninggalkan alamat dan nomor telepon kayaknya pada saat itu kami catat. Terus mereka sudah ya kami suguhkan, mungkin kan mereka kecapean, jadi akhirnya kakak saya itu menyediakan makan, mempersilahkan mereka makan. Setelah itu hampir maghrib Bapak ya, mereka pamitan. Saya juga melihat dia terus berjalan sambil menunggu. Saat itu kan kendaraan ya jarang ya, mereka biasalah naik ikut truk atau apa, biasanya begitu. Saya melihat dia. Terus setelah mendengar berita itu kan kami juga informasi. Kemudian juga sambil mencari lah, saat itu masih pencarian siapa yang mau dan rela untuk membantu pencarian tersebut. Orang-orang yang saya temui di jalan
kemudian mereka singgah di tempat kakak dan mereka makan dan lain sebagainya. Kemudian ternyata kakak saya selama 1 minggu itu nggak pulang-pulang, kan saya harus menghubungi orang itu yang memberi alamat, dan mereka kan janji kalau Mbak kalau nanti 1 minggu kok nggak kamase jenengan ora temurun, nanti hubungi saya. Mereka kan meninggalkan nomor telepon juga saat itu, dan terus kami menggunakan itu yang orari, dan kakak saya nggak tahu usahanya bagaimana mencari informasi karena mereka memberikan alamat yang lengkap. Kemudian mencari informasi ke sana, dan ternyata anak-anak ini ternyata juga sedang dalam pencarian dan sudah beberapa tahun dinyatakan hilang. Terus kami lemes lagi Mas saat itu. Ya Allah, jadi berarti itu petunjuk atau gimana gitu ya. Katanya kan mereka kan ketemu dengan kakak saya di atas sana gitu loh, di puncak Gunung Salmannya katanya ketemu dan makan kentang itu kan bener loh. Berarti sih kemarin yang kita temui itu siapa gitu. Kami juga akhirnya kan merinding juga gitu loh. Ternyata kan setelah dilacak ke sana orangnya sudah bertahun-tahun hilang, dari kaitannya ya naik gunung juga begitu. Oke guys, tentang pengalaman mistis yang dialami adik Mas Gagah, coba kita tanyakan sama Mas Alex, sebenarnya bagaimana sih seperti itu tuh, fenomena seperti itu karena apa gitu. Kita tanyakan aja langsung sama Mas Alex yuk. Mas, menurut jenengan itu gimana soal peristiwa yang adiknya Mas Gagah ketemu sama 2 orang pendaki yang bilangnya turun Gunung Slamet, terus diajak mampir ke rumah kakaknya, bahkan sampai makan nambah. Terus juga menceritakan dengan detail, bahkan tahu kalau bekal yang dibawa itu kentang 3 orang di puncak. Ternyata dilacak keberadaannya 2 pendaki itu ternyata hilang bertahun-tahun dan tidak ketemu, dicari. Itu menurut jenengan itu jin yang menyamar atau bagaimana Mas? Sebelumnya salam lestari dulu ya buat teman-teman. Jadi begini, sebenarnya pemahamanku tentang dunia gaib pun sangat terbatas. Karena yang aku tahu, memahami dunia gaib itu kan seperti mencoba menyelam ke dalam lautan yang nggak ketahuan dasarnya. Fenomena keluarganya Gagah yang ditemui 2 pendaki yang ternyata mereka sudah dinyatakan hilang 10 tahun sebelumnya itu juga bikin aku bingung. Ini masa jin bisa siang-siang begitu terus? Itu berarti kan lama sekali ketemunya itu, ngobrol. Tadinya kan kayak mau nyegat truk gitu ya. Kemudian dibawa masuk, diajak ngobrol, makan, terjadi wawancara, dan makannya nambah lagi. Berarti ini kan cukup lama. Ini jin atau apa gitu, aku nggak ngerti. Tapi fenomena semacam ini kan juga terjadi pada orang lain. Waktu kita berkunjung ke keluarga Gagah kemarin, waktu kamu sama si Penny di dalam, aku sama Mas Wijo, itu kan ada tamu.
Dia temen SD si Gagah. Jadi seminggu setelah kami mendaki Gunung Slamet, berarti kami posisinya masih di hutan dan tersesat ya. Si temen ini kan tidak tahu apa-apa. Dia penjual ayam goreng, apa di pinggir jalan gitu ya. Nah, dia saat itu sholat di sebuah masjid dan ketemu sama Gagah. Jadi mereka sholat berjamaah berdua. Setelah sholat itu mereka ngobrol di depan masjid di bawah sebuah pohon, bernostalgia, cerita-cerita tentang pengalaman mereka waktu SD, cukup lama itu. Nah, kemudian saling berpamitan. Nah, setelah si temen ini pulang, esoknya dia baru tahu setelah baca koran, karena itu adalah koran pertama mengenai pencarian kami, dan dia kaget. Ternyata Gagah pribadi ini sudah dinyatakan hilang dan sedang dicari. Ya, ini juga aku bingung. Ini berarti apa ya? Dan beliau ini kan waktu berkunjung itu kan tanya, nah kayak begini nih berarti apa ya Mas ya? Ya, aku nggak bisa jawab. Hal-hal yang menyangkut gaib begini, kalau kita nggak tahu, ya kalau dijawab kan, kalau ternyata salah kan berarti penyesatan. Jadi ya saya bilang memang nggak tahu, jadi nggak tahulah. Ya itulah rahasia Tuhan, bisa seperti itu. Sama dengan orang yang meninggalkan alamat kemudian bilang nanti kalau pada tanggal sekian tidak turun, hubungi kami, kami akan ikut mencari. Bahkan sebenarnya apa yang hendak dicapai dengan penampakan ini pun aku nggak ngerti. Kecuali sesuatu belum terjadi, kemudian ada orang ngomong bahwa nanti akan terjadi begini, berarti itu bisa kita kategorikan sebagai satu firasat ya. Nah, ini enggak, peristiwanya sedang terjadi, kemudian ada hal seperti itu, dan ternyata keberadaan mereka ini pun tidak bisa menolong. Artinya mereka juga ternyata tidak bisa mencari, karena ternyata sudah hilang. Sama juga ketika keluarganya Gagah cerita bahwa di Bandung apa di mana itu ada salah satu kerabat mereka yang ketemu dengan seseorang yang bangunan itu ya, yang di bangunan itu katanya kerjanya di proyek. Kemudian proyek. dia menanyakan kabar seluruh keluarga, dari yang paling kecil sampai yang paling tua, dia tahu semua namanya dan ciri-ciri si orang yang ngomong ini mirip sekali dengan Gagah. Nah, ketika dilacak ternyata proyek ini sudah selesai, orangnya juga sudah tidak ketahuan ada di mana. Nah, apa guna fenomena semacam ini kan juga nggak jelas. Karena apa? Karena apa benar dia Gagah? Karena dia nggak muncul lagi atau susah dilacak kan jadi nggak ketahuan. Ini hanya menambah kebingungan aja. Jadi makin kacau, makin rancu sebenarnya apa yang terjadi. Atau jangan-jangan itu yang menjadi misinya, jadi mengacaukan orang yang sudah kacau. Nah, itu aku nggak tahu, dan karena aku nggak tahu, aku nggak bisa berkomentar. Ya, itu tadi guys. Jadi
banyak misteri, bukan hanya kejadian di Gunung Slamet, tetapi dari kalangan keluarga pun juga banyak menyisakan misteri. Jadi ini kita berterima kasih karena kemarin kita silaturahmi ke sana, ke keluarga Mas Gagah pribadi, dan keluarga juga menceritakan apa sebenarnya yang terjadi waktu pencarian Mas Gagah itu, sehingga kami juga mengetahui ternyata ada fenomena-fenomena mistis. Oke guys, demikian video kali ini. Kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita pendakian berikutnya, tetap pantengin terus Diah Pamblok Channel. Terima kasih, salam lestari.